Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lesuk tuh, ada yang ngomong juga. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman semua, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada Pak, Pak Nana. Pak Nana kemana dia? Katanya sih pulang dulu sih Pak. Wah, itu nanti ketua kelas tolong dikonfirmasi apa urusannya dan segala macamnya ya. Oke. Dan saya minta tolong lagi untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk kita mulai pelatihan. Baik Pak, mohon perhatian sebelum melakukan kegiatan alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Ketua. Semoga pelatihan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu selanjutnya kita berkenalan. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahyan Jiadi. Saya lahir di Benua Raya. Benua Raya itu desa di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 25 April 1994. Alamat saya Jalan Lingkar Dalam Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun instansi saya bekerja itu di Balai Latihan Kerja Komunitas Subudiah Tanah Laut. Nomor HP saya ini bisa dicatat. Kali aja ada yang mau bertanya di luar jam pelajaran nanti, entah mengenai tugas kah, entah mengenai pelatihan kah, ataupun yang lainnya. Di sini juga ada email saya. Email saya ahyanjiadi@gmail.com. Nanti akan dipakai untuk mengirimkan tugas-tugas kalian. Ya. Adapun sosial media saya ada Instagram dan juga Facebook, itu namanya adalah sama seperti nama saya juga. Bisa dicari, bisa di-follow. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada yang nanya? Iya. Oke. Saya lanjut. Status Pak. Status saya sudah menikah. Istrinya berapa Pak? Istri saya Maksudnya statusnya kompeten atau belum kompeten Pak? apa nih kompeten dan tidak kompetennya ini? Oke, kita lanjut. Statusnya kompeten, bukan impoten ya, kompeten. Kompeten, harus kompeten. Oke, nah setelah ini saya akan menjelaskan pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Yang pertama, kebersihan. Piketnya udah jalan belum tadi pagi? Sudah Pak. Siapa piket? Saya Pak. Nah, udah bersih ya? Sudah dong Pak. Oke, mantap, sudah bersih, sudah rapi pada tempat kerja. Baik di gudang, ruangan operasi, ruangan produksi B3, bahan mudah menyala dan yang lainnya. Udah kertas-kertas, bahan bakar dan segala macamnya udah dipisahkan kan? Sudah, Besok? Pak. Oke, Sudah, Pak. mantap. Kemudian kebersihan pada lantai, lantainya udah dipel? Sudah Pak. Sip. Kemudian perapian terhadap sisa buangan barang tidak terpakai yang mudah menyala, simpan atau jauhkan dari sumber api. Entah itu kertas kah? Kali aja ada yang nyimpan pertalit kah? Nah, itu dijauhkan biar tidak terbakar. Takutnya suhu ruangannya kan panas, buar bisa jadi. Nah, makanya itu harus dibersihkan ataupun dirapikan. Nah, meskipun amit-amit kalau ada kebakaran segala macam, apar ada kan apar? Ada Pak. Nah, udah disiapkan? Sudah Pak. Mantap. Nah, ada apar, sarana proteksi kebakaran udah dia dan tidak terhalang. Kemudian ada sarana jalan keluar harus bebas hambatan. Kalaupun nanti ada bencana di ruangan ini, kita harus tahu jalur evakuasi yang akan kita jalani atau kita pakai sudah terlihat. Kalau di sini nanti kita keluar pintu, belok ke kiri, ada tulisannya jalur evakuasi. Jelas sampai sini? Jelas ya? Ada yang tanya kan? Oke. Kita lanjut. Setiap saya mengajar, pasti ada yang namanya aturan. Aturan ini dibuat oleh saya untuk Anda. Oke? Yang pertama, bagi yang laki-laki dilarang merokok. Apa Pak? Oke, dilarang merokok. Nah, dilarang
merokok. Kalau merokok nanti ada jamnya pas kopi break, oke? Oke siap Pak. Pak Ucup nih nanti. Ini harus digarisbawahi. Kemudian dilarang bicara kecuali saya bertanya kemudian Anda diminta untuk menjawab. Kalaupun nanti ada yang bertanya, tolong acungkan acungkan Oke, acungkan tangan, mantap. Kemudian dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama sesi training atau pelatihan. Kalaupun nanti mau ke toilet, tolong berizin dulu kepada saya. Pak, izin Pak, saya mau ke toilet gitu. Oke? Oke Pak. Mantap. Kemudian angkat tangan tadi sudah tepat waktu saat jam istirahat. Kita masuknya tepat waktu, istirahatnya pun tepat waktu. Meskipun nanti saya materi, kalaupun memang harus coffee break ataupun istirahat, kita istirahat dulu dan sambung setelah istirahat nanti. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Oke, mantap. Oke. Di sini ada gambar. Gambar apakah ini? Ada talenan, ada pisau, ada apa ini namanya? Sendok. Sendok Sendok garpu. dan garpu. Nah, dan bahan-bahan makanan yang lainnya. Mau masak, Pak. Kemungkinan mau masak, tapi yang kita pelajari di sini apa? Yang akan kita pelajari adalah tentang desain. Kira-kira yang berhubungan desain, melihat seperti ini, apa yang akan terpikirkan atau terlintas di pikiran kalian? Lapar. Nih, apa jadinya kalau spanduk usaha makanan seperti ini? Tidak menarik, Pak. Nggak menarik, Tata letaknya Nggak terlalu nyambung. kaku Pak. tata letaknya terlalu kaku, nggak ada harganya, Tidak kelihatan makanannya Pak. tidak kelihatan makanannya. Mau jual nasi goreng, kebab kah atau apakah? Nggak tahu kita. Yang pertama hambar, ya tadi. Oh gitu-gitu aja, nggak ada bacaannya, nggak ada tulisannya dan segala macamnya. Kedua, tidak menarik. Nggak menarik, jualan apaan sih? Gitu. Nggak ada ibaratnya effort atau usaha yang harus dilakukan oleh dia. Kemudian bumbunya tidak tepat. Yang dijual nasi goreng, spanduknya kebab. Loh, kok bisa? Nggak nyambung. Gitu. Nah itu kan tidak masuk akal ataupun tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan oleh sang pemilik usahanya. Nah, oleh sebab itu kita perlu yang namanya membuat suatu desain, entah itu spanduk kah atau apapun. Nah, sebelum membuat spanduk tadi, ada yang perlu dibuat yang namanya desain brief. Apa sih desain brief itu nanti kita jelaskan. Cuman di sini materi kali ini adalah cara menyusun desain brief untuk pengembangan konsep desain berdasarkan project brief. Yang mana saya dapat ini dari kode unit M74100.005.021. Adapun judul unitnya yaitu menerapkan desain brief. Kemudian elemen kompetensinya menyusun desain brief. Kemudian salah satunya desain brief untuk pengembangan konsep desain disusun berdasarkan project brief. Adapun di sini uraian KUK satunya yaitu pengetahuan dapat menjelaskan cara desain brief untuk pengembangan konsep desain disusun berdasarkan project brief. Sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau diam, saya anggap tidak ada. Kita lanjut. Oke. Oke, tujuan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, ketika setelah selesai mengikuti pelatihan ini, saya harap peserta dapat menjelaskan cara menyusun desain brief untuk pengembangan konsep desain berdasarkan project brief menggunakan Microsoft Office Word dalam waktu 45 menit sesuai dasar dan prinsip dasar desain. Jelas sampai sini? Nanti berarti kita buka aplikasi Microsoft Word, kemudian kita belajar bagaimana menyusun desain brief yang mampu menyusun desain brief untuk mengembangkan konsep desain brief di tempat kerja ataupun di tempat usaha masing-masing. Sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan? Kita lanjut? Oke. Nah, di sini sedikit penjelasan tentang desain brief. Dalam konteks pembuatan desain brief akan membantu. Jadi, pembuatan desain brief itu dilakukan oleh dua orang.
Yang melakukannya yang pertama adalah desainer, orang yang membuat desain untuk spanduk kah, banner kah, menu makanan, restoran kah, dan yang lebih banyak informasi lebih bagus akan membantu desain yang nantinya akan kita buat. Kemudian visi misi, sektor industri, jenis produknya, entah makanan kah, alat-alat kah, alat berat dan segala macam. Alamat perusahaan, jangan lupa. Nanti alamatnya, kalau alamatnya jadi isinya salah, yang untung orang lain. Karena oh mana nih. Nah. Kemudian alamat website kalau ada, ataupun akun media sosial dan semacamnya. Kemudian kompetitor, misalnya nasi goreng, spanduknya udah kayak gini. Terus katanya mau bikin lagi, kita mau bikin, boleh sama tuh sama kompetitornya. Jadi kita harus tahu, oh kalau kayak gini enggak, harus adanya yang ini. Kalau yang itu sudah ada di toko sebelah gitu. Kemudian diferensiasinya, apa saja keunggulan lain dibandingkan dengan kompetitor, kita harus menanyakan hal itu. Kemudian target market, siapa yang mau diincar oleh klien tadi? Anak muda kah? Kakek-kakek kah? Nenek-nenek kah? Kan misalnya usahanya boba, masa nenek-nenek takutnya keselak. Kakek masih bisa beli, tapi kan targetnya anak muda kalau boba. Kan susah, tapi kalau neneknya mau, ya nggak masalah. Target kita bukan dia, ya gitu loh. Iya, tidak salah, cuma kita harus punya target. Tanyain pada kliennya, targetnya apa. Kemudian maksud dan tujuannya, untuk apa? Untuk orang tahu kak. Misalnya, untuk apa ibu, untuk apa bapak buat spanduk? Oh, biar orang tahu saya punya usaha. Kita harus tanya detailnya. Kemudian timeline, kapan? Pengennya klien itu selesainya, kita bisanya kapan? Nah, jadi kedua belah pihak tadi dapat saling untung. Tidak terburu-buru yang desainernya, kliennya juga tidak terlalu memaksakan dan yang lainnya. Kemudian referensinya, nah misalnya kayak mana? Tanyain, oh maunya seperti ini kliennya. Jadi harus ditanya. Itu yang harus ditanyakan informasi tentang klien. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Apa? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, ini contoh desain briefnya nih. Jadi kita akan menanyakan hal-hal ini, kemudian kita tulis di Microsoft Word. Kita tuliskan dan yang lainnya. Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita masuk kesimpulan. Peserta mampu menjelaskan ketika setelah belajar materi ini, desain brief atau cara menyusun desain brief untuk pengembangan konsep desain berdasarkan project brief menggunakan Microsoft Office Word dalam waktu 45 menit sesuai dasar dan prinsip dasar desain. Oke ya? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan menanya. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Nah, saya tanya. Sebutkan 3 informasi yang harus ada pada desain brief. Ayo, siapa yang bisa? Oke, silakan, Pak Prima. Yang pertama profil perusahaan. Oke, profil perusahaan. Oke. Yang kedua target market. Oke, target market. Ya. Dan yang ketiga maksud dan tujuan. Oke, betul sekali. Ada yang masih ingat duanya lagi apa? Tadi ada 5. Deadline dan juga referensi. Nah, jadi ada total 5 informasi yang kita bisa tanyakan untuk lebih menggali lagi informasi dari klien agar kerjaan kita lebih mudah. Oke, selanjutnya evaluasi. Nah, tadi saya bagikan kertas ini. Tolong dibagikan ketua kelasnya. Ketua kelas dibagikan kepada teman-temannya. Nanti ini ada tugas. Ada tugasnya itu ABC. Soalnya 5 ya. Ada ABC-nya 3, kemudian esainya 2. Saya beri waktu 3 menit, kerjakan dari sekarang. ABC-nya sampai D. Oke. Selesai? Oke, tukarkan dengan teman kalian. Sekarang kita koreksi.
Kita koreksi. Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Pada ketua kelas tolong dikumpulkan nanti taruh di meja saya. Ya. Nah, evaluasi sudah, selanjutnya ada PR. Tugas tambah. Nah, jadi tadi saya sudah contohkan desain brief seperti apa, informasinya apa. Jadi PR-nya adalah buatlah rancangan desain brief yang tersusun untuk proyek pembuatan desain grafis menurut ide kreativitas sendiri. Silakan mau makan kah, Indomaret kah, apakah, bikin desain briefnya saja, bukan logonya, bukan desainnya. Oke, nanti kumpulkan hari Rabu ke email saya @diajargmail.com. Batas terakhirnya itu pada jam 9 malam. Jelas? Ini tugasnya? Jelas, Pak. Gak ada yang tanya? Sudah, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanya, jangan lupa berbanyak syukur, kurangin ngeluh. Banyakin syukurnya, alhamdulillah. Kurangin ngeluhnya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, nih. Setelah ini, tolong dibersihkan ruangannya, komputernya dimatikan dan yang lainnya. Ya, piketnya terus dijalankan. Siapa? Tolong ketua, habis ini pimpin untuk penutupan. Doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.